Saya juga nggak tahu kenapa dalam 1 minggu ini saya betul-betul dilibatkan dengan buaya. Minggu lalu saya meresmikan gereja Kalvari, paroki Lubang Buaya. Sudah Kalvari itu kan tempat Yesus disalib. Di Lubang Buaya lagi. Sekarang saya dibawa ke Rawa Buaya. Berikut Bapak Ibu Untuk sehatkan jasmani dan rohani. Sardi, Ketua Yayasan Kasih Mulia Sejati, Bapak Winata Setiawan, beserta para pengurus peresmian Taman Doa Kasih Mulia di Rawa Buaya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sungguh bersyukur. Kemarin saya juga ikut melantik pemuda Katolik di Balai Kota. Memang kebanyakan umat Katolik saya udah kenal dari kecil, jadi saya udah tahu umat Katolik ini adalah umat yang selalu nerimo apa adanya. Termasuk gerejanya 31 tahun nggak selesai juga nerimo aja. Maka ketika saya meresmikan gereja Kalvari, saya meminta kepada Wali Kota Jakarta Timur. Persoalan utama di gereja Kalvari itu banjir. Saya minta dikeruk. Romo Suyadi alhamdulillah kemarin udah dikeruk Romo. Tolong sampaikan ke Monsinyur Suaryo, saya udah keruk itu sungainya dan mudah-mudahan udah gak banjir lagi. Saking nerimonya, ketika pemuda Katolik ingin dilantik, saya tanya pelantikannya di mana, di katedral. Emang nggak mau dilantik di Balai Kota? Mau, tapi nggak enak mau ngomongnya. Saya bilang udahlah dilantik aja di Balai Kota. Tapi yang saya senang dari Anggo ya, ketuanya Anggo ya. Begitu udah dilantik di Balai Kota, bisi-bisi sama saya, Pak Gubernur, bisa nggak kami dapat tempat kantor untuk di Jakarta? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebuah kehormatan bagi saya hari ini bisa hadir untuk peresmian Taman Kota Kasih Mulia Sejati. Taman Doa Kasih Mulia Sejati. Karena saya lagi mikirin tentang Posaran. Saya memang dari kecil mengenal Posaran. Jujur saya mengenal Posaran. Dari Posaran belum ada sampai dibangun sampai selesai. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi yayasan yang bekerja sosial seperti ini, Pak Winata dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan jangan pernah berkecil hati, putus asa. Pemerintah Jakarta akan hadir bersama saudara, dan itu akan kami wujudkan. Yang terakhir saudara-saudara sekalian, sebagai warga, sebagai umat Islam, saya ini Islam, saya bersyukur. Mungkin gak banyak di antara saudara-saudara juga tidak beruntung. Saya sudah 3 kali secara langsung bertemu dengan Paus. Yang pertama di Vatikan, yang kedua di Vatikan, yang ketiga di Istana Merdeka. Jadi saya merasa mendapatkan blessing itu. Makanya ini tadi agak menyedut itu apa ya? Agak terharu. Tiba-tiba saya ingat sesuatu. Gitu. Semoga tempat ini memberikan berkat, sumber kedamaian, penguat iman bagi siapapun yang datang berkunjung, dan kalau memang betul ini bagi semua agama bisa mengadakan doa di tempat ini, menurut saya ini akan menjadi baik sekali. Terima kasih.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 20 September 2025, Taman Doa Kasih Mulia Sejati dengan ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Dari Ketua Yayasan Kasih Mulia Sejati kepada penandatangan akan foto bersama. Ya, acara. Saya juga nggak tahu kenapa dalam 1 minggu ini saya betul-betul dilibatkan dengan buaya. Minggu lalu saya meresmikan gereja Kalvari, paroki Lubang Buaya. Sudah Kalvari itu kan tempat Yesus disalib. Di Lubang Buaya lagi. Sekarang saya dibawa ke Rawa Buaya. Berikut Bapak Ibu untuk sehatkan jasmani dan rohani. Sardi, Ketua Yayasan Kasih Mulia Sejati, Bapak Winata Setiawan, beserta para pengurus peresmian Taman Doa Kasih Mulia di Rawa Buaya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sungguh bersyukur. Kemarin saya juga ikut melantik pemuda Katolik di Balai Kota. Memang kebanyakan umat Katolik saya udah kenal dari kecil, jadi saya udah tahu umat Katolik ini adalah umat yang selalu nerimo apa adanya. Termasuk gerejanya 31 tahun nggak selesai juga nerimo aja. Maka ketika saya meresmikan gereja Kalvari, saya meminta kepada Wali Kota Jakarta Timur. Persoalan utama di gereja Kalvari itu banjir. Saya minta dikeruk. Romo Suyadi, alhamdulillah kemarin udah dikeruk Romo. Tolong sampaikan ke Monsinyur Suaryo, saya udah keruk itu sungainya dan mudah-mudahan udah gak banjir lagi. Saking nerimonya, ketika pemuda Katolik ingin dilantik, saya tanya pelantikannya di mana, di katedral. Emang nggak mau dilantik di Balai Kota? Mau, tapi nggak enak mau ngomongnya. Saya bilang udahlah dilantik aja di Balai Kota. Tapi yang saya senang dari Anggo ya, ketuanya Anggo ya. Begitu udah dilantik di Balai Kota, bisi-bisi sama saya, Pak Gubernur, bisa nggak kami dapat tempat kantor untuk di Jakarta? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebuah kehormatan bagi saya hari ini bisa hadir untuk peresmian Taman Kota Kasih Mulia Sejati. Taman Doa Kasih Mulia Sejati. Karena saya lagi mikirin tentang Posaran. Saya memang dari kecil mengenal Posaran. Jujur saya mengenal Posaran. Dari Posaran belum ada sampai dibangun sampai selesai. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi yayasan yang bekerja sosial seperti ini, Pak Winata dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan jangan pernah berkecil hati, putus asa. Pemerintah Jakarta akan hadir bersama saudara, dan itu akan kami wujudkan. Yang terakhir saudara-saudara sekalian, sebagai warga, sebagai umat Islam, saya ini Islam, saya bersyukur. Mungkin gak banyak di antara saudara-saudara juga tidak beruntung. Saya sudah 3 kali secara langsung bertemu dengan Paus.
Yang pertama di Vatikan, yang kedua di Vatikan, yang ketiga di Istana Merdeka. Jadi saya merasa mendapatkan blessing itu. Makanya ini tadi agak menyedut. Menyedut itu apa ya? Agak terharu. Tiba-tiba saya ingat sesuatu gitu. Semoga tempat ini memberikan berkat, sumber kedamaian, penguat iman bagi siapapun yang datang berkunjung, dan kalau memang betul ini bagi semua agama bisa mengadakan doa di tempat ini, menurut saya ini akan menjadi baik sekali. Terima kasih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 20 September 2025, Taman Doa Kasih Mulia Sejati dengan ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Dari Ketua Yayasan Kasih Mulia Sejati kepada penandakan akan foto bersama. Ya, acara